mereka yang sedang berada di kedalaman yang cukup dalam tadi, yaitu di undakan keempat dengan kedalaman 60 meter, yang artinya kebocoran tersebut terjadi jauh di atas kepala mereka. Halo sob, balik lagi di Kekuatan Jahat. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan diberikan segala perlindungan ya sob. Beberapa waktu lalu dikabarkan 8 orang penambang emas di desa Pancu Rendang, Kecamatan Aji Barang, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah terjebak di galian tambang sob. Nah, jadi sejarah tambang emas rakyat di Banyumas tersebut ditemukan bermula dari warga yang cari batu bebatuan di kali. Nah, tambang ini merupakan salah satu sumber penghasilan bagi sebagian besar warga di Pancu Rendang tersebut. Namun, aktivitas penambangan ini juga menimbulkan berbagai masalah, mulai dari kerusakan lingkungan, konflik sosial, hingga kecelakaan kerja yang memakan korban jiwa. Nah, menurut salah satu sumber, sejarah tambang emas rakyat di Banyumas bermula dari penemuan warga terhadap batuan berwarna kelabu yang diduga mengandung emas di aliran Sungai Tajur pada tahun 2014 sob. Warga kemudian membawa batuan tersebut ke luar desa untuk diolah dengan batuan zat kimia tertentu seperti itulah. Dari situlah warga mulai tertarik untuk menggali lubang-lubang di sekitaran sungai dan persawahan untuk mencari batuan emas tersebut. Nah, pada awalnya aktivitas penambangan ini tuh hanya dilakukan oleh beberapa orang saja. Namun lama-kelamaan menjadi sangat ramai dan menarik perhatian orang luar desa. Jadi desa-desa sebelah kayak gitu sob, itu pada juga ikut menggali tersebut. Bahkan dari luar provinsi, sebagian besar warga desa Pancu Rendang khususnya Grumbul Tajur kemudian beralih profesi sampai menjadi penambang emas. Nah, mereka ini menggantungkan hidup dari menjual batuan emas per karung kepada pembeli-pembeli yang datang ke desa tersebut. Namun, aktivitas penambangan ini tidak berjalan tanpa hambatan. Selain tidak memiliki izin yang resmi dari pemerintah, penambangan ini juga berdampak buruk bagi lingkungan dan kesehatan. Jadi kronologi kejadiannya seperti ini ya sob. Kejadian ini bermula pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023, tepatnya pada jam 7 malam atau 19.00. Ada 8 orang penambang yang bernama CS, kemudian L, ada A, MK, MM, dan J. Nah, rata-rata umur mereka ini tuh 29 tahun hingga 40 tahun sob. Jadi memang yang bekerja di sana orang-orang yang sudah benar-benar dewasa dan bahkan bisa dikatakan lanjut usia. Kemudian 8 korban ini berasal dari Kabupaten Bogor dan bekerja di pertambangan emas yang terletak di desa Pancu Rendang, Kecamatan Aji Barang tersebut. Di area penambangan tersebut itu masih banyak lubang-lubang sob, yang di dekat lubang tambang Bogor ini ada sebuah lubang tambang lain yang disebut dengan tambang Kedondong. Lalu antara tambang Bogor dan tambang Kedondong ini berjarak kurang lebih 15 meter. Lubang tersebut tuh memiliki beberapa undakan dan dibuat seperti tangga besar. Jadi lubangnya itu nggak lurus turun ke bawah. Jadi setiap beberapa meter itu ada dataran gitu loh guys. Nah, jadi turun datar, turun seperti anak tangga lah. Nah, permukaan untuk turun ke undakan pertama itu kedalamannya sejauh 20 meter. Di undakan pertama ini memiliki sebuah jalan yang menyamping dengan panjang 10 meter. Jalan kecil ini merupakan jalan untuk menuju ke undakan kedua. Untuk menuju ke undakan kedua ini nggak tanggung-tanggung harus turun lagi sejauh 12 meter.
Dan masih ada undakan-undakan yang jauh lebih dalam lagi, yang kalau di total kedalamannya lubang tersebut mencapai 70 meter. Jadi bayangkan 70 meter tuh sangat dalam lah guys. Kemudian bisa kita bayangkan ya, bagaimana sehari-harinya para penambang ini harus masuk sedalam itu untuk menambang emas. Dan lubang tersebut benar-benar sempit, kecil. Kemudian dipenuhi dengan beberapa orang di dalamnya. Belum lagi karena tambang ini ada yang mengatakan tambang ilegal, tambang yang tidak resmi lah. Dan kecelakaan ini bukan gara-gara para penambang di Lubang Bogor, tetapi melainkan kesalahan itu justru dilakukan oleh lubang tambang tetangga dari tambang Bogor ini, yaitu lubang tambang Kedondong tadi. Dan para pekerja melakukan sebuah kesalahan yang sangat fatal yang berakibat terjebaknya ke-8 penambang tadi. Dan apa yang dilakukan oleh penambang di lubang Kedondong? Jadi di saat mereka berada di kedalaman 20 meter, para penambang di lubang Kedondong ini tidak sengaja menggali sebuah lapisan ya yang ternyata kedap air. Hal ini menyebabkan kebocoran terjadi di dalam tambang, dan di saat itu pula jarak antara lubang Kedondong dan lubang Bogor itu sangat berdekatan, dan berakhirnya berdampaklah kepada lubang Bogor ini akhirnya bocor tadi. Nah, mereka yang sedang berada di kedalaman yang cukup dalam tadi, yaitu di undakan keempat dengan kedalaman 60 meter, yang artinya kebocoran tersebut terjadi jauh di atas kepala mereka. Jadi bayangkan dia nambang di bawah ini, kebocorannya tuh jauh banget di atas. Kemudian air yang bocor di tambang Kedondong ini akhirnya masuk ke dalam tambang Bogor, yang membuat lorong di tambang Bogor ini mengalami penyumbatan debit air. Kemudian kegiatan penambangan yang dilakukan 8 penambang tersebut itu benar-benar ilegal. Pasalnya tidak ada izin kepada pihak terkait untuk melakukan proses penambangan di lokasi tersebut. Saat itu, waktu eksekusi atau penyelamatan, tim gabungan yang terdiri dari 200 personel pun diturunkan untuk mengevakuasi 8 penambang yang terjebak di dalam lubang sedalam 70 meter tersebut. Menurut keterangan Danrem 071 Wijaya Kusuma, Kolonel Si Andi Kusuma, karena lubang yang ada tergenang air sehingga membuat proses evakuasi tersebut menjadi sulit dan kondisi lubangnya yang sangat dalam. Kemudian menurut Kepala Basarnas Cilacap, yaitu Ada Sudarsa, yang mengatakan sesuai SOP Basarnas yang berlaku jika tidak ada tanda-tanda dari korban setelah 7 hari dilakukan pencarian, maka proses evakuasi tersebut itu harus dihentikan. Walaupun begitu, ada hal-hal yang di luar perkiraan, maka proses pencarian dapat dibuka kembali tuturnya. Saat ini, ke-8 penambang yang terjebak di dalam lubang galian tambang emas statusnya dinyatakan hilang. Kini Satreskrim Polresta Banyumas membentuk tim khusus untuk melakukan pengejaran terhadap tersangka yang berinisial DR selaku pemilik modal tambang ilegal tersebut. Nah, Kasat Reskrim Polresta Banyumas menjelaskan tim khusus tersebut dibentuk agar penangkapan bisa dilakukan dengan cepat. Sebelumnya, polisi juga telah mengamankan 3 orang tersangka kasus tambang ilegal ini. Mereka adalah SN 76 tahun, pemilik lahan, KS 43 dan WI 43 tahun, yang merupakan pengelola sumur 1 dan 2 tempat 8 penambang terjebak. Dan ketiga tersangka dijerat dengan pasal UU Minerba pasal 158 dengan ancaman hukuman penjara 5 tahun atau denda 100 miliar. Namun terbaru polisi juga menjerat keempat pelaku dengan pasal 359 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan orang lain mati. Nah, itu tadi guys sedikit tentang kronologi kasus 8 penambang yang terjebak di lubang tambang emas tersebut. Oke,
menurut gue ini bener-bener kejadian yang nggak bisa dilupakan atau diabaikan lah ya. Jadi harusnya kita lebih terbuka, lebih bisa lah kalau hal-hal tersebut yang ibaratnya tidak ada izin dari pihak terkait atau kita melanggar dengan aturan, maka janganlah dilakukan karena kita tahu resikonya lah. Ibaratnya seperti Freeport saja, penggaliannya tidak seperti itu, tingkat keamanannya juga dijaga. Nah, oke guys, semoga ke-8 penambang tadi bisa entah apa keajaiban dari Yang Maha Kuasa. Kalaupun hal paling terburuk, semoga mereka bisa ditempatkan di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Mari kita doakan semoga tidak ada kejadian-kejadian yang terjadi serupa. Oke, thank you udah ngikutin video ini dari awal sampai akhir. Bagi kalian yang sudah nonton sampai akhir, silahkan tinggalkan komen dan kasih masukan kepada gue ya guys. Thank you udah nonton video ini. Gue Sobirin, salam kekuatan. Ya.